Malam aku membawa Liu Ruyan kembali ke rumah. Dia bertanya dengan tenang. Apakah kamu menyukaiku? Dan tidak lagi melawan. Aku pikir rantai titanium yang membuatnya takut. Sampai bulan pertama berlalu. Dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga mulai mengatur sarapan dan istirahatku. Harus minum susu kedelai? Tidak baik untuk perut jika dingin. Bulan kedua, dia mengizinkanku tidur di sebelahnya. Tetapi kamu hanya menyentuhnya sedikit. Dia bertanya apakah aku tidak bisa menahannya. Sampai bulan ketiga, dia benar-benar berubah. Aku pulang terlambat 10 menit. Dia memaksa dengan mata memerah dan bertanya apakah aku senang bergaul dengan anak magang? Jelas aku yang mengikatnya. Kenapa sekarang dia seperti tuan yang mengendalikan segalanya? Cintaku pada Liu Ruyan diam-diam tumbuh selama 3 tahun. Dalam waktu yang lama ini, perasaan ini seperti api di malam yang gelap. Semakin membara semakin terlupakan. Sampai aku tidak bisa lagi menahannya. Akhirnya, dalam momen impulsif, aku melakukan kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Aku mengikatkan rantai perak di pergelangan kakinya. Dengan suara dingin mengumumkan, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku seumur hidupmu. Saat ini, dia duduk tegak di tempat tidur. Jari-jari rampingnya yang anggun dengan lembut melilit sehelai rambut. Ujung matanya sedikit memerah. Seperti senja yang memabukkan di cakrawala. Dan senyum tipis di sudut mulutnya. Namun mengungkapkan makna yang sulit dipahami. Dia menatapku dan berkata dengan dingin. Perusahaan Fang Yuan tutup pukul 6. Bahkan jika dihitung kemacetan. Waktu 20 menit sudah cukup untuk sampai di rumah. Tatapannya terpaku padaku. Kemudian, tertawa kecil. Bibir merah itu melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Tetapi kamu sudah terlambat 5 menit selama 3 hari berturut-turut. Katakan padaku. Apakah kamu berselingkuh dengan wanita liar di luar sana? Aku tanpa sadar menelan ludah ketika mendengar itu. Perasaan bersalah muncul di hatiku tanpa alasan. Aku dengan gugup menatapnya kembali. Aku melihatnya perlahan bergerak maju. Gerakannya ringan, namun membawa semacam tekanan. Berlutut di kedua sisi tubuhku. Dia menatapku dari atas. Sudut matanya sedikit merah. Namun dengan senyum dingin. Aku melihatnya dengan santai bergumam sambil memutar-mutar rantai perak itu. Apa yang kukatakan kemarin? Apakah kamu sudah melupakannya? Tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan. Nada bicaranya datar. Lalu melanjutkan. Mungkin dibandingkan aku, kamu lebih cocok dengan rantai ini. Aku dengan ngeri membuka mata lebar-lebar ingin menjelaskan. Dia bahkan tidak menungguku mengeluarkan suara. Dia dengan kasar membungkam mulutku. Saat itu, hatiku benar-benar hancur. Tidak bisa menahan diri untuk berteriak dalam hati. Sebenarnya siapa yang yandere? Padahal sebelumnya dia adalah dewi yang dingin di mata semua orang. 3 tahun lalu, dia adalah seniorku. Bagaikan bintang paling terang di langit malam. Cahayanya mempesona. Setelah lulus, aku mengesampingkan semua harga diriku. Meminta bantuan orang di mana-mana. Setelah mengalami berbagai kesulitan, akhirnya melalui jalur orang dalam masuk ke perusahaan tempat dia berada. Saat itu, aku dengan naif berpikir bahwa selama aku bisa berada di sisinya, sesekali melihatnya sekali saja, aku akan merasa puas. Namun seiring berjalannya waktu, semakin aku melihatnya, kerinduan di hatiku semakin kuat. Seperti lubang hitam yang tak pernah terpuaskan. Maka aku memberanikan diri. Memutuskan untuk menyatakan cinta padanya. Namun, takdir sepertinya selalu suka mempermainkan orang. Tepat pada hari aku dengan penuh harapan bersiap untuk mencurahkan isi hatiku padanya. Aku melihat dengan mata kepala sendiri dia berdiri mesra dengan seorang pria. Di tangan mereka juga memegang seikat besar bunga mawar yang indah. Saat itu, aku merasa seperti jatuh ke jurang yang tak berujung. Semua harapan hancur dalam sekejap. Amarah tiba-tiba melonjak ke dalam hatiku.
Pada saat amarah dan keputusasaan ini saling terkait. Sebuah ide yang berani dan gila terlintas di benakku. Aku ingin membawanya pulang. Jadi aku beralasan tidak enak badan. Memintanya mengantarku pulang. Dia yang baik hati setuju tanpa ragu sedikit pun. Ketika sampai di depan rumah, aku membohonginya untuk masuk ke dalam rumah dengan alasan minum air. Kemudian sebotol bir dengan mudah membuatnya tumbang. Ngomong-ngomong, kadar alkohol Liu Ruyan benar-benar sangat buruk. Aku belum pernah melihat orang yang begitu mudah mabuk. Sungguh sulit dipercaya. Sementara dia tertidur lelap. Aku menghabiskan banyak tenaga. Menyeretnya dengan paksa ke kamar tidur. Tetapi ketika aku melihat wajahnya yang tenang dan tertidur lelap, aku merasa kesulitan. Meskipun aku punya banyak pikiran di benakku. Tetapi dia tidak sadarkan diri saat ini. Tidak ada yang bisa dibicarakan. Hanya bisa menunggunya bangun. Lagi pula, setelah 1 jam, kelopak mata Liu Ruyan bergetar sedikit beberapa kali. Perlahan membuka matanya. Dia menunduk dan melihat rantai di pergelangan kakinya. Alisnya langsung berkerut. Matanya menunjukkan kemarahan dan kewaspadaan. Dengan dingin berkata, "Fang Yuan, kau melakukan penahanan ilegal." Aku menatap matanya yang gelap. Semangatku yang membara tadi langsung berubah menjadi keringat dingin. Merasa sangat bersalah. Tetapi aku tetap memberinya peringatan dengan berani dan berpura-pura tenang. Mulai sekarang kau tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Rantaiku ini terbuat dari titanium. Jangan bilang kau. Bahkan jika mengikat seekor gajah pun tidak akan bisa melepaskannya. Liu Ruyan menatapku dengan ekspresi aneh. Tiba-tiba bertanya langsung. Kau menyukaiku? Pertanyaannya yang langsung dan tajam ini membuat wajahku langsung memerah. Aku menjawab dengan tergagap. Aku menyukaimu selama 3 tahun. Kalau kamu tidak menyukaiku, tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu malah bersama pria lain? Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku berusaha mencari dialog dari novel Yandere di benakku. Wajahku memerah dan aku melanjutkan berbicara. Mulai sekarang, matamu hanya boleh melihatku. Pikiranmu hanya boleh memikirkanku. Dan tubuhmu hanya milikku seorang. Namun, Liu Ruyan menatapku dengan dingin. Suaranya dingin, seolah berasal dari jurang musim dingin. Tidak mungkin. Aku sarankan, sebaiknya kamu segera lepaskan aku. Aku tidak akan pernah menyerah. Dan tatapannya yang dingin membuat hatiku berdebar ketakutan. Beberapa kata berikutnya yang ingin kuucapkan padanya. Apa yang kuucapkan tadi, aku menyesalinya. Sebenarnya pada saat itu, aku sudah menyesalinya. Aku sangat tahu bahwa ini adalah penahanan ilegal. Adalah tindakan serius yang melanggar hukum. Yang lebih parah lagi, Liu Ruyan bukanlah wanita lemah lembut. Dia seperti mawar berduri. Terlihat cantik namun berbahaya untuk disentuh. Konon dia adalah sabuk hitam taekwondo. Dia juga berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Aku pernah melihatnya diganggu sebelumnya. Dia hanya mengangkat tangannya sedikit. Dia dengan mudah menjatuhkan orang itu. Dan rantai titaniumku ini hanyalah rantai anjing murah yang kubeli sembarangan. Tipis seperti jari kelingking. Dia bisa dengan mudah melepaskannya dengan sedikit tenaga. Kalau begitu, bukankah aku akan dipukuli habis-habisan olehnya? Tapi aku terlalu terobsesi padanya. Aku menggertakkan gigi dan memberanikan diri. Berpikir, lebih baik mati di bawah bunga peoni daripada menjadi hantu yang melankolis. Aku sudah memutuskan untuk menjadi yandere ini. Bulan pertama Liu Ruyan. Benar seperti yang dia katakan. Lebih baik mati daripada menyerah. Setiap kali aku memasuki kamar tidur, yang menyambutku adalah tatapannya yang sedingin es. Seolah-olah aku adalah seorang penjahat keji. Setiap kali aku ingin menjangkau dan menyentuhnya, dia selalu ketakutan dan menarik diri karena tatapan dinginnya itu. Seolah tatapan itu adalah penghalang tak terlihat.
Suatu kali, aku menyelinap diam-diam ke kamar tidur di tengah malam. Berniat menguji sikapnya. Akibatnya, baru saja tanganku menyentuh tangannya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Saat itu, cahaya bulan terpantul di pupil matanya. Dia tampak seperti vampir yang baru saja terbangun. Memancarkan aura misterius dan berbahaya. Aku gemetar ketakutan. Seperti kelinci yang ketakutan melarikan diri. Sejak saat itu aku tidak berani mencoba lagi dengan mudah. Anehnya, dia ternyata tidak pergi. Dia sepertinya benar-benar percaya. Omong kosongku tentang rantai titanium. Seperti gajah yang terikat. Terjebak di tempatnya oleh sebatang kayu kecil. Untungnya rantainya cukup panjang. Dan ada kamar mandi pribadi di dalam ruangan. Dia bisa bergerak bebas di dalam ruangan. Kehidupan sehari-harinya tidak terlalu terpengaruh. Karena cara kasar tidak berhasil. Maka hanya ada cara halus. Setiap hari, aku akan masuk ke kamarnya. Mengoceh di telinganya. Berulang kali menceritakan tentang cinta rahasiaku padanya. Kenangan masa lalu itu bagaikan bintang-bintang yang cemerlang. Berkilauan di hatiku. Tetapi dia tidak pernah memperdulikanku. Setiap kali aku menyebutkan momen ketika aku memonopoli tatapannya, dia akan memalingkan wajahnya dengan jijik. Seolah aku adalah keberadaan yang menjijikan. Menjelang akhir bulan, aku akhirnya merasa sedikit putus asa. Mungkin buah yang dipaksa memang tidak manis. Paling-paling aku hanya bisa diam-diam mengawasinya. Dan pada akhirnya tidak bisa benar-benar memilikinya. Aku mulai mempertimbangkan dengan serius. Apakah sebaiknya aku memulangkannya? Lalu menyerahkan diri. Sebenarnya aku juga mengerti dalam hati. Bagaimana mungkin orang sehebat Liu Ruyan bisa menyukaiku? Dia akan selalu menjadi orang yang paling bersinar di antara kerumunan. Aku seperti matahari yang cemerlang. Sementara aku hanyalah setitik debu yang tidak mencolok di dekatnya. Hanya bisa diam-diam mengagumi cahayanya. Menyukai Liu Ruyan adalah hal yang sangat mudah. Tahun itu, aku baru saja bergabung dengan kelompok seni. Bersiap untuk tampil di pertunjukan malam. Aku dan seorang gadis berlatih duet piano dan biola. Tepat sehari sebelum pertunjukan. Pacar gadis itu cemburu. Mengancamnya dengan putus. Memaksanya untuk tidak naik panggung. Aku langsung berada dalam kesulitan. Bingung. Gelisah seperti semut di atas wajan panas. Saat itulah, Liu Ruyan lewat seperti malaikat. Dengan lembut mengambil biola. Dengan nada tenang berkata, "Mainkan. Aku akan mengiringimu." Saat itu, suaranya seperti musik surgawi. Langsung menenangkan kecemasanku. Pertunjukan itu sangat sukses. Saat nada terakhir jatuh, seluruh penonton bertepuk tangan meriah. Saat itu, rasa terima kasih dan kekagumanku padanya meluap deras seperti banjir bandang. Kemudian aku baru tahu, dia sama sekali bukan anggota kelompok seni, melainkan ketua senat mahasiswa yang tinggi dan terhormat. Hari itu, dia hanya kebetulan lewat. Melihatku terlalu menyedihkan. Jadi membantuku begitu saja. Aku dengan penuh terima kasih pergi kepadanya. Dia berterima kasih. Namun dia hanya menatapku sekilas. Mengangguk ringan. Lalu berbalik dan pergi. Saat itu, aku baru menyadari bahwa dia adalah orang yang berdiri di awan. Sementara aku hanyalah sebutir debu di tanah. Baginya, itu mungkin hanya episode kecil yang tidak penting dalam hidupnya. Namun bagiku, sejak hari itu, di mataku, hanya ada dia seorang. Kemudian dia lulus dan memulai bisnis. Aku tanpa ragu mengikutinya. Masuk ke perusahaannya. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Seberapa keras aku mencoba mendekatinya, sikapnya terhadapku selalu acuh tak acuh. Seperti angin sepau-sepau di musim semi. Tampak lembut tetapi sulit dipahami. Dia seperti segenggam salju di telapak tangan. Jelas dekat.
tapi tidak pernah bisa dihangatkan. Bahkan sekarang, aku sudah membawanya pulang secara paksa. Dia masih seperti gunung es yang sulit didaki. Dia bersedia menyerah padaku. Aku menghela nafas tak berdaya. Berpikir, sudahlah. Malam ini aku akan pergi melihatnya beberapa kali lagi. Setelah cukup puas, aku akan membiarkannya kembali. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Kali ini dia benar-benar tidak berpegangan. Dia baru saja berjalan ke depan tempat tidur. Pergelangan tanganku langsung digenggam olehnya, telapak tangannya dingin. Rasa dingin itu langsung menyebar ke seluruh tubuhku melalui darahku. Aku belum sempat melepaskan diri dari Liu Ruyan. Perlahan aku membuka mata. Dalam kesunyian tengah malam ini, aku hanya bisa mendengar detak jantungku yang kencang. Seolah-olah ingin menembus dadaku. Kemudian aku mendengar dia membuka mulutnya dengan suara kecil. Fang Fang sakit. Kamu sakit? Tidak tahu Dao. Tidak, bukan. Aku salah paham. Aku benar-benar melihat sedikit rasa benci yang mengecewakan dari matanya. Aku membuka mulutku. Ingin membela diri. Tapi aku tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia duduk, mengusap pelipisnya, dengan ada suara yang sedikit tak berdaya. Apakah kamu sangat berpikir begitu? Aku dengan paksa mengangguk. Kamu tanpa rasa takut kembali ke omong kosong. Jika kamu tidak mau, untuk apa aku membantumu? Liu Ruyan menatapku dalam diam untuk waktu yang lama. Ekspresi itu seperti seorang wanita muda dari keluarga kaya yang dipaksa menjadi pelacur. Penuh dengan ketidakberdayaan dan keengganan. Akhirnya dia menghela nafas. Seolah membuat keputusan yang sulit. Baiklah. Malam ini kau pindah dan tidur di sini. Dia berhenti sejenak dan memperingatkan. Tapi hanya boleh tidur. Tidak boleh melakukan yang lain. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Membuatku sedikit kewalahan dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Berpikir bahwa jika tidak boleh melakukan apapun, tetap saja bisa pindah dan tidur di sini. Apakah hal-hal lain masih jauh? Liu Ruyan melirikku. Berkata dengan nada jijik. Ambil bantalmu. Begitulah. Mulai malam itu, akhirnya aku bisa tidur dengan Liu Ruyan di selimut yang sama seperti yang kuinginkan. Setiap pagi, aku bisa bangun di sisinya. Melihat wajahnya saat tidur. Merasa bahkan mimpi pun menjadi sangat manis. Seolah seluruh dunia telah diwarnai dengan lapisan warna kebahagiaan. Satu-satunya penyesalan adalah setiap pagi ketika Liu Ruyan bangun, wajahnya hitam seperti dasar panci. Kurasa mungkin tubuhnya memang berkompromi. Tapi hatinya merasa sangat tertekan. Malam ini sudah berlalu sebulan lagi. Liu Ruyan menjadi semakin jengkel. Seolah matanya akan terbakar. Awalnya dia acuh tak acuh padaku. Hingga kemudian dia bahkan ingin ikut campur dalam segala urusanku. Bahkan dia menanyakan kapan aku pulang kerja. Hatiku terasa sesak, perusahaanku sudah kukacaukan seperti ini. Mengapa dia masih begitu peduli dengan hal-hal ini? Tapi yang lebih aneh lagi, perusahaan jelas-jelas berada dalam kekacauan. Tetapi semuanya masih berjalan seperti biasa. Bahkan skalanya semakin besar. Baru-baru ini kekurangan tenaga kerja. Dia juga merekrut sejumlah mahasiswa magang. Salah satunya ditugaskan kepadaku. Bernama Bai Ningbing. Dia adalah seorang mahasiswa yang belum lulus. Tinggi badan 168. Tubuh tinggi dan ramping. Ada tahi lalat kecil di pangkal hidungnya. Menambah sedikit keceriaan padanya. Saat dia menunduk, bulu matanya panjang dan lurus. Seperti dua kipas kecil. Yang paling mematikan adalah mulutnya sangat manis. Sepanjang hari memanggilku, Kak. Membuat hatiku hangat dan dia belajar dengan giat. Setelah pulang kerja, dia masih menarikku untuk bertanya ini dan itu. Sangat rajin belajar. Meskipun di hatiku hanya ada Liu Ruyan. Tetapi menghadapi wanita cantik yang lucu dan rajin seperti itu. Siapa yang tega menolak pertanyaannya?
Maka hari itu pertama kalinya aku pulang terlambat setengah jam. Begitu aku masuk, aku merasakan suasana berat dan rendah di dalam ruangan. Seolah badai akan segera datang. Wajah Liu Ruyan lebih gelap dari malam di luar. Seolah bisa meneteskan air. Saat dia mengantarkanku makan, dia benar-benar membenamkan kepalanya di bahuku. Aku pikir dia akhirnya menyadarinya. Hatiku sangat gembira hingga tidak tahu harus berbuat apa. Akibatnya, dia tiba-tiba berbicara dengan dingin. Kenapa ada parfum di tubuhnya? Aku langsung tertegun. Pikiran saya langsung tertuju pada Bai Bai Bing. Ciuman yang samar-samar itu terngiang. Mungkin karena hari ini ketika mengajarinya cara menggunakan printer perusahaan. Terlalu dekat. Tidak sengaja menempel sedikit. Aku menghela napas dalam hati. Apakah Liu Ruyan memiliki hidung anjing? Dia bisa menciumnya bahkan ketika aku tidak berbicara. Dia tiba-tiba mencibir. Tawanya seperti angin dingin di malam yang dingin. Membuat orang merasa merinding. Setiap hari mengatakan betapa menyukaiku. Tetapi ternyata tidak sampai 3 bulan sudah bosan. Memiliki wanita liar di luar. Dia mulai dari diriku. Tertawa dengan bodohnya. Nada suaranya dingin seolah bisa membekukan orang. Benar saja setelah didapatkan. Tidak akan menghargai lagi. Dia menoleh dan menatapku Loundi. Emosinya redup dan tidak jelas. Perlahan berkata, Fang Yuan. Aku bisa melihatmu dan lain-lain. Nada suara seperti wanita yang penuh dendam. Ada apa ini? Saya buru-buru menjelaskan. Bukan. Hanya saja anak magang yang baru datang terlalu suka belajar. Saya hanya mengajarinya sedikit. Cara menggunakan printer. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan printer. Ambang batas Louye sekarang sangat dingin. Siapapun bisa masuk. Ekspresi Liu Ruyan menjadi semakin buruk. Dia mengulurkan tangan dari bawah bantal dan mengeluarkan ponsel. Matanya dingin seperti gletser. Siapa namanya? Saya akan menyuruh orang untuk memecatnya. Aku membelalakan mata. Bertanya dengan heran. Bukankah dari mana kamu mendapatkan ponsel? Bukankah ponselmu sudah aku sita? Tunggu. Dia punya ponsel? Lalu mengapa tidak menyuruh orang untuk menyelamatkannya? Liu Ruyan jelas terkejut sesaat. Ekspresinya kosong selama setengah detik. Kemudian ekspresinya berubah. Segera dia melemparkan ponsel itu ke samping. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menekanku. Gerakannya tegas. Dan cahaya lampu yang dipancarkan lili menyinari tulang selangkanya. Cahaya dan bayangan mengalir. Bayangan cekung itu seolah memiliki daya tarik yang mematikan. Membuatku gelisah. Tadi masih bingung. Tentang ponselnya, sekarang semuanya telah terlupakan. Liu Ruyan berlutut di atasku. Sudut mulutnya perlahan membentuk senyum berbahaya. Senyum itu membuat tulang punggungku merinding. Entah kapan dia menggunakan topeng perak yang diambil dari pergelangan kakinya. Dengan cekatan mengikat pergelangan tanganku. Melilitkannya di pilar di kepala tempat tidur. Nada bicaranya acuh tak acuh. Kamu pulang terlambat hari ini. Setengah jam. Aku akan menghukummu. Setelah itu, hubungan antara aku dan Liu Ruyan menjadi semakin rumit. Halus, sulit dikatakan dengan jelas. Dia tidak pernah secara aktif menyebutkan hubungan di antara kami. Aku juga tidak berani bertanya dengan mudah. Aku takut jika aku bertanya. Jawaban yang kudapat akan membuatku patah hati. Aku sudah terbiasa mengejar langkahnya. Dan terlalu mencintai seseorang. Seringkali membuat orang kehilangan keberanian. Menjadi sangat hati-hati. Mungkin karena beruntung dalam cinta. Karir yang tidak berhasil. Keesokan harinya sepulang kerja. Aku baru saja membereskan barang-barang. Bersiap untuk meninggalkan ketua kelompok kami. Wang E langsung setengah bersandar di mejaku. Aku mengerutkan kening. Hati penuh dengan kejengkelan. Wang E sebelumnya selalu acuh tak acuh padaku. Berbicara dengan angku seperti burung merak yang sombong. Tetapi sejak tahu bahwa keluargaku membeli sebuah rumah secara tunai di kota ini.
Dia mulai mengincarku dengan gila-gilaan. Aku seperti permen karet yang tidak bisa dibuang. Keluarganya di desa mengandalkan gaji. Ingin tetap tinggal di kota ini dan membeli rumah. Hampir seperti mimpi di siang bolong. Jadi belakangan ini dia selalu mencari berbagai alasan untuk mengajakku keluar. Hari ini, dia tersenyum dan berkata, "Xiao mau sukses. Baru saja membuka sebuah restoran hotpot. Memberimu kesempatan untuk berhubungan dekat dengan pemimpin. Bagaimana kalau malam ini mentraktirku makan malam?" Hatiku sangat kesal. Wajahku tanpa sadar sedikit menunjukkan sedikit ketidaksabaran. "Maaf. Aku ada urusan malam ini." Wang E menyipitkan mata. Menyipitkan mata dan bertanya, "Ada urusan apa? Apakah kamu punya pacar?" Aku terdiam sejenak. Mengangguk. Siapa sangka Wang E tetap tidak menyerah. "Membohongi siapa? Tidak pernah melihat pacarmu. Apakah kamu merasa tertekan makan malam denganku? Jangan tegang. Sebenarnya aku sangat mudah bergaul, aku malas memperhatikannya." Bangkit dan ingin pergi. Dia melihat aku tidak tertarik. Wajahnya langsung runtuh. Nada bicaranya sinis. "Fang Yuan, bukankah kamu hanya membeli sebuah rumah? Aku beritahu padamu. Aku ingin membeli rumah. Kapan saja bisa membeli tempat kumuh yang kamu beli itu yang disebut pinggiran kota. Tahukah kamu? Aku bahkan tidak sudi melihatnya. Sekali lihat ingin beli. Aku akan membeli di pusat kota." Aku tidak mempedulikannya. Langsung berjalan keluar. Baru saja akan masuk lift. Dia tiba-tiba meraih lenganku. Aku baru saja ingin melepaskannya. Tiba-tiba, sebuah tangan ramping dan putih bersih dengan dingin terulur. Mencengkeram pergelangan tangannya. Sangat iri. Orang lain membeli rumah. Kalau begitu kamu bisa pergi menjual satu. Sebuah suara dingin terdengar. Aku menoleh. Ternyata adalah Bai Ningbing. Dia dengan tatapan acuh tak acuh melirik Wang E. Mencibir. "Lihat. Jika kamu menjual seperti ini, mungkin kamu harus membayar lebih." Wang E sangat marah hingga bibirnya bergetar. Berusaha keras melepaskan diri beberapa kali. Namun sama sekali tidak bisa melepaskan tangan Bai Ningbing. Dia ingin ibu lagi tidak bisa berkata-kata oleh Bai Ningbing. Pada akhirnya hanya bisa dengan wajah pucat pasi. Dengan malu meninggalkan aku menatap Bai Ningbing dengan sedikit terkejut. Dengan rasa terima kasih berkata, "Terima kasih." Bai Ningbing yang tadi wajahnya masih membawa aura kemarahan dan dingin mengedipkan mata. Dalam sekejap dia kembali menjadi mahasiswa yang naik bus dengan ekspresi ceria dan lincah. Nada bicara ringan dan ceria. "Tidak apa-apa. Fang Yuan. Kamu tidak perlu berdebat dengan wanita seperti ini. Biarkan aku memberinya pelajaran. Lihat, sudah kubilang." Dia melihat keluar. Kemudian berkata, "Di luar hujan. Aku antar kamu pulang ya." Aku sedikit berpikir. Mengangguk. Mobil Yingyun Bai Ningbing adalah Honda model lama yang agak usang. Aku masuk ke dalam mobil. "Kencangkan sabuk pengamanmu." Tak bisa menahan diri untuk berterima kasih padanya sekali lagi. Aku sangat berterima kasih untuk hari ini. Tapi Wang E orangnya picik. Aku takut dia akan mempersulitmu di kemudian hari. Bai Ningbing dengan satu tangan dengan terampil memutar kemudi. Sudut mulutnya melengkung membentuk seringai tipis. Berkata, "Aku akan takut dia menargetkanku." Tanpa sadar melirik pergelangan tangannya. Aku melihat dia memakai jam tangan yang mahal. Harga itu bisa membeli 10 mobil sedan biasa pun sudah lebih dari cukup. Orang-orang di perusahaan sudah lama berspekulasi secara pribadi. Dia mungkin putri dari keluarga kaya yang datang untuk merasakan kehidupan di tingkat akar rumput. Lagi pula, kemiskinan bisa dipura-purakan. Tapi ketenangan dan keanggunan bawaan di tubuhnya. Saat ini, tidak mungkin untuk berpura-pura. Setelah memikirkannya seperti ini. Jika dia benar-benar memiliki latar belakang yang kuat, Wang E secara alami tidak perlu ditakuti.
Aku diam-diam menghela napas lega. Bersandar di kursi penumpang depan. Saat ini, Bai Ningbing tiba-tiba menoleh. Menatapku dengan senyum tipis dan bertanya. Fang Yuan bergegas pulang begitu awal. Benarkah untuk bertemu pacarmu? Aku langsung kehilangan kata-kata. Untuk sementara waktu, aku tidak tahu bagaimana menggambarkan aku dan Liu Ruyan. Hubungan yang rumit dan sulit dipahami itu. Tidak bisa langsung mengatakan, dia secara ilegal dikurung olehku. Tapi aku pernah melakukan kontak intim dengannya tetapi belum memiliki status yang jelas, kan? Tak berdaya. Aku hanya bisa menjawab dengan linglung. Dia seorang teman. Bai Ningbing terkekeh pelan, dengan nada yang sedikit berpikir. Baguslah. Aku pikir aku tidak punya kesempatan. Sebenarnya, aku tidak menyadari perasaan Bai Ningbing terhadapku. Awalnya dia masuk perusahaan sebagai peserta program pelatihan manajemen. Para karyawan lama. Takut dia akan merebut posisi pemimpin di kemudian hari. Tidak ada yang mau membimbingnya. Akhirnya, beban berat ini jatuh padaku. Akhir-akhir ini, aku memang telah mengajarinya dengan sepenuh hati. Perlahan-lahan, dia menjadi semakin lengket. Setiap hari dia bisa menemukan berbagai alasan untuk datang ke kantorku. Bahkan rekan kerja pun menyadari hal ini. Beberapa bahkan bertanya sambil tersenyum padaku. Apakah Bai Ningbing mengejarmu? Tapi seluruh hati dan pikiranku hanya tertuju pada Liu Ruyan. Bahkan jika Bai Ningbing muda dan cantik, aku hanya mengaguminya saja. Aku melambaikan tanganku. Menjawab dengan asal-asalan. Huanya melarang hubungan asmara di kantor. Lagi pula, kita berdua terpaut 3 tahun. Jika kamu punya pengalaman ini, lebih baik berikan pada pemuda yang lebih muda. Jangan buang waktumu padaku. Bai Ningbing hanya menatapku sambil tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sesampainya di bawah, aku baru saja akan membuka sabuk pengaman. Dia tiba-tiba mendekat, aroma familiar itu samar-samar melayang di ujung hidungku. Membawa sedikit suasana ambigu. Sabuk pengamannya kusut. Dia berkata dengan lembut, dalam jarak sedekat ini, aku tidak berani bergerak sedikit pun. Beberapa detik kemudian, dia membuka sabuk pengamanku. Sedikit mengangkat sudut mulutnya. Matanya penuh harapan. Fang Yuan tidak mengajakku naik untuk minum secangkir teh? Mungkin suhu di dalam mobil terlalu tinggi. Wajahku terasa panas membara, aku hampir saja dengan tergesa-gesa membuka pintu mobil. Berkata dengan suara rendah. Hari ini tidak begitu nyaman. Lain kali saja ya. Terima kasih. Selesai bicara, aku buru-buru menaiki tangga. Awalnya aku sudah menghitung waktu pulang hari ini. Tapi karena kejadian kecil ini, aku terlambat 5 menit lagi. Begitu aku masuk, aku melihat Liu Ruyan berdiri di tangga. Menatapku dari atas, aku langsung menyadari. Situasinya tidak baik. Sesuai aturan sebelumnya. Terlambat 1 menit berarti hukuman tambahan. Jika ini dihitung, aku tidak akan bisa tidur sampai larut malam. Otakku berputar dengan cepat. Tiba-tiba mendorong bahunya. Berpura-pura marah. Kamu masih membentakku. Apakah kamu tahu aku dilecehkan di perusahaan hari ini? Gerakan Liu Ruyan. Tiba-tiba berhenti, alisnya sedikit berkerut. Bertanya, siapa yang melecehkanmu? Aku memalingkan wajahku. Berkata dengan dingin. Wang E dari Departemen Pemasaran melihatku membeli rumah. Jadi dia bersikeras agar aku mentraktirnya makan. Terus mengganggu. Liu Ruyan segera berbalik dan turun dari tempat tidur. Mengambil teleponnya. Beberapa detik kemudian, telepon terhubung. Dia berkata dengan dingin ke mikrofon. Ada seseorang di Departemen Pemasaran bernama Wang E. Suruh dia berkemas dan pergi besok. Selain itu, beritahu semua perusahaan mitra. Siapapun yang menerimanya, semua kerjasama akan dihentikan.
Dia menutup telepon. Berbalik, matanya tertuju padaku. Dengan nada tenang, tapi menunjukkan rasa dingin. Jika ada hal seperti ini sebelumnya, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku bergumam pelan. Apa hubungan kita? Apa gunanya memberitahumu? Liu Ruyan terdiam. Wajahnya agak jelek. Pada saat itu, tiba-tiba aku teringat kata-kata Bai Ningbing yang dia tanyakan padaku hari ini. Aku menundukkan mataku. Berkata dengan suara rendah. Liu Ruyan, sebenarnya apa hubungan kita? Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Kamu bersedia bermain game ini denganku. Juga bersedia bermain hubungan intim denganku. Tapi kamu tidak pernah menyebutkan apa hubungan kita sebenarnya. Mungkin kamu hanya merasa bosan dan mencari kesenangan padaku. Jika kamu benar-benar menyukaiku, bagaimana mungkin kamu selalu tidak jelas seperti ini denganku? Apakah tidak jelas? Aku karena terlalu menyukaimu. Jadi tidak punya keberanian untuk bertanya. Lalu kamu, apakah benar-benar tidak menyukaiku? Tenggorokanku terasa tercekat dan timbul sedikit kepahitan. Aku mengangkat tangan dan membuang begitu saja liontin perak yang sudah lama dia tarik. Berbicara di tempat tidur. Kamu tidak perlu. Jawab aku sekarang. Jika perasaan kita saling berbalas. Aku harap besok setelah aku pulang kerja. Aku bisa melihatmu di rumah, jika kamu tidak tertarik padaku. Maka pergilah besok. Selesai berbicara. Aku dengan sedikit malu berbalik dan keluar pintu. Sebenarnya bukan aku tidak ingin membicarakannya secara langsung. Hanya saja setiap kali aku melihatnya, hatiku merasa khawatir tanpa alasan. Dia itu Liu Ruyan. Bunga yang tinggi dan anggun. Wanita yang berdiri di tempat yang dihormati banyak orang. Dia tidak pernah kekurangan pria yang mengejarnya. Di antara mereka ada banyak yang kondisinya jauh lebih baik dariku. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Jika dia sendiri yang memberitahuku. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali. Bagaimanapun juga, itu adalah satu pukulan. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Selain itu, Liu Ruyan mungkin tidak sepenuhnya tidak menyukaiku. Malam-malam itu, kami telah berpelukan erat berkali-kali. Dia akan berbisik lembut di telingaku. Namaku. Setidaknya pada saat berpelukan. Aku tahu dia mencintaiku. Dengan mata terpejam, aku mendorong pintu rumah. Ruang tamu sunyi senyap. Setenang seolah bisa mendengar hembusan maut. Darahku terasa membeku seketika. Detik berikutnya aku berlari 3 langkah menjadi 2. Bergegas ke kamar tidur. Di kamar tidur, di ranjang yang kosong. Hanya tersisa seutas rantai perak redup. Selimut dilipat rapi. Spray rata seolah tidak pernah ditiduri siapapun. Sinar senja yang redup menyinari ruangan. Debu halus beterbangan di udara. Aku berdiri sendirian di ruangan yang terbagi oleh cahaya dan bayangan ini. Perlahan mengulurkan tangan dan menekan dadaku. Aneh. Jelas tidak ada luka. Mengapa hatiku begitu sakit? Seolah-olah hati itu hancur di dalam dada. Hanya menyisakan sisa-sisa dingin di tanah. Sebuah suara dingin terdengar di benakku. Mampu bergaul dengannya begitu lama. Sebenarnya sudah merupakan keuntungan besar bagiku. Apalagi yang kuharapkan? Awalnya kita bukan orang dari dunia yang sama. Aku menundukkan kepala. Mengulurkan tangan dan mengambil rantai perak itu. Itu sudah tidak memiliki suhu lagi. Tergeletak di telapak tangan. Seperti bongkahan es yang dingin. Liu Ruyan menghilang. Dia bahkan tidak kembali ke perusahaan. Semua metode kontak menjadi nomor yang tidak aktif. Dia benar-benar menghindariku.
benar-benar menghilang dari duniaku. Malam itu, aku berbaring sendirian di tempat tidur yang telah dia tiduri selama 3 bulan. Saat fajar, aku benar-benar memblokir semua metode kontaknya. Aku berusaha keras untuk meyakinkan diriku sendiri. Tetapi pelukan dan kehangatan malam itu, ternyata semuanya palsu. Dari awal sampai akhir, aku seperti badut konyol. Liu Ruyan tidak pernah menyukaiku. Bahkan sedikit pun. Hari itu, hujan musim panas turun dengan deras tanpa peringatan. Baru saja pulang kerja, hujan lebat langsung menghantam wajahku. Aku tidak membawa payung. Juga tidak bisa memesan taksi. Jadi aku memutuskan untuk berjalan pulang sambil kehujanan, melewati sebuah sekolah. Aku melihat sepasang kekasih muda yang berpacaran. Si laki-laki melepas seragam sekolahnya dan menutupi kepala si gadis. Keduanya berpelukan erat. Berlari ke dalam hujan. Enaknya, 2 orang kehujanan bersama. Itu disebut romantis? Jika sendirian kehujanan hanya tersisa kesengsaraan. Hujan semakin deras. Aku hampir tidak bisa membuka mata. Tapi tidak apa-apa juga. Setidaknya tidak bisa membedakan apakah yang mengalir di wajah ini air hujan atau air mata. Memalukan sekali. Bukan lagi anak 17 atau 18 tahun. Masih saja bersedih karena patah hati sampai seperti ini. Saat aku sedang mengusap wajah dengan sembarangan, sebuah klakson mobil menembus hujan. Sebuah mobil hitam besar berhenti dengan mantap di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka. Bai Ningbing mengenakan celana pendek tanpa lengan. Menutupi kepalanya dengan tangan. Berlari ke dalam hujan. Aku berteriak. Fang Yuan masuk mobil. Aku masuk ke dalam mobil dan menerima pakaian yang diberikan Bai Ningbing. Sambil mengeringkan rambut, aku menunduk melihat logo di pakaian itu. Terdiam beberapa saat. Jika aku tidak salah ingat hoodie kotak-kotak ini, aku melihatnya di konter bulan lalu. Harganya mencapai 17.000 yuan. Hampir setara dengan gaji 2 bulanku. Aku menatap Bai Ningbing yang tidak peduli dengan ekspresi tak berdaya dan berkata, "Apakah kamu tahu berapa harga pakaian ini?" Bai Ningbing melirik dengan santai. Berkata, "Tidak tahu. Minggu lalu pulang kampung suhu turun. Pergi ke mall mengambilnya begitu saja, orang kaya yang terkutuk. Pergi ke mall bisa dengan santai mengambil pakaian seharga 17.000 yuan. Sementara aku harus melihat label harga dulu sebelum membeli celana dalam." Bai Ningbing menyadari keheninganku. Menoleh dan melirikku. Sudut bibirnya yang semula terangkat tiba-tiba terkulai. Dan bertanya, "Siapa yang mengganggumu?" Aku tersenyum pahit dan berkata dengan lembut, "Tidak ada yang mengganggu. Aku hanya patah hati saja." Berhenti sejenak. Aku kemudian tertawa mengejek diri sendiri. Bahkan tidak bisa disebut patah hati. Lebih tepatnya pengakuan cinta yang ditolak. Bai Ningbing tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh dengan lembut. Punggung tanganku berkata, "Dialah yang tidak beruntung." Fang Yuan ambilkan sesuatu dari saku celanaku. Aku ragu sejenak. Berusaha menghindari menyentuhnya. Mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru biru. Membukanya. Di dalamnya ada sebuah dasi yang bertatahkan berlian kecil. Harganya sangat indah dan cantik. Aku melihatnya hari itu dan merasa sangat cocok untukmu. Dia tersenyum menatapku. Matanya begitu lembut hingga membuat jantungku berdebar kencang. Aku tertegun sejenak. Dengan cepat menggelengkan kepala. Tidak bisa. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima Bai Ningbing memiringkan kepalanya. Tersenyum ringan. Anggap saja ini sebagai hadiah terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Jangan menolakku. Dia berhenti sejenak. Berkata dengan lembut, "Aku akan mengundurkan diri besok. Dan kembali bersekolah." Aku tertegun. Bertanya, "Apakah kamu akan datang lagi nanti?" Begitu kata-kata itu keluar, aku menyadari bahwa aku telah mengajukan pertanyaan bodoh.
Untuk putri dari keluarga kaya seperti Bai Ningbin. Keluarganya pasti memiliki bisnis. Mungkin dia hanya bekerja di perusahaan orang lain selama ini. Benar saja, dia melirikku. Tertawa. Fang Yuan. Apakah kamu tidak tega berpisah denganku? Dia menghentikan senyumnya. Berkata dengan lembut. Setelah lulus, aku akan pulang untuk mengambil alih bisnis keluarga. Mungkin aku tidak akan datang ke Huaye lagi. Hatiku entah kenapa merasa sedikit kehilangan. Namun, waktu yang kuhabiskan bersama Bai Ningbing begitu santai dan menyenangkan. Saat kupikir aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi, hatiku terasa sedikit tidak enak. Bai Ningbing berkedip. Berkata dengan nada ringan. Tapi aku masih akan datang mencarimu untuk bermain di masa depan. Sesampainya di bawah, dia mengantarku ke lorong. Saat aku hendak pergi, dia tiba-tiba memanggilku. Aku berbalik dan melihatnya mengeluarkan klip dasi itu. Dengan lembut memasangkannya untukku. Dia dengan fokus merapikan dasiku, jarak di antara kita begitu dekat. Aku bahkan bisa menghitung setiap helai bulu matanya yang lentik. Di luar satu langkah adalah hujan deras. Dan di ruang sempit ini, hanya ada kita berdua. Bai Ningbing mendongak menatap mata amberku yang pucat. Pupil matanya memantulkan cahaya. Dia memanggil dengan lembut. Fang Yuan, sebuah suara tajam. Seketika memecah kesunyian singkat ini. Apa yang kalian lakukan? Aku dengan cepat menoleh. Melihat Liu Ruyan berdiri di tengah hujan. Dia memegang payung hitam. Air hujan menetes dari tepi payung. Angin sepoi-sepoi dengan lembut mengangkat ujung roknya. Memperlihatkan sedikit betisnya yang putih dan ramping. Dia mengenakan gaun jas hitam yang pas di badan. Cahaya di balik kacamata berbingkai emas itu dingin. Pantulan ejekan terpantul di lensa. Suaranya jernih dan dingin. Dengan nada mengejek. Tidak heran teleponku tidak diangkat. Pesanku tidak dibalas. Ternyata sudah punya yang baru. Dia mengangkat bibirnya tersenyum. Jernih dan dingin. Juga bercampur dengan kebencian. Fang Yuan. Kamu benar-benar hebat. Kamu bukankah bilang suka padaku? Kenapa mengatakan hal itu pada semua orang? Aku tertegun. Seketika amarah melonjak dalam hatiku. Jari-jariku memutih karena mengepal. Liu Ruyan. Kamu sakit ya? Jelas-jelas kamu sendiri yang pergi duluan. Sekarang malah menyalahkanku. Mungkinkah kamu tidak menyukaiku? Aku harus seperti anjing yang mengikutimu. Liu Ruyan mengerutkan kening. Berkata dengan nada rendah. Aku memang pergi. Tapi itu karena ayahku mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit di Amerika. Dia mengangkat kepalanya. Menatapku. Dengan nada yang sulit dipercaya. Aku meneleponmu. Kamu tidak menjawab, mengirim pesan. Kamu juga tidak membalas. Bukankah karena kamu menyukainya? Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping. Menunjuk ke arah Bai Ningbing di samping. Aku tertegun. Hari itu memang ada nomor asing. Meneleponku beberapa kali. Tapi beberapa hari itu informasiku bocor. Terus-menerus menerima berbagai panggilan gangguan yang menyuruhku meminjam uang. Aku pikir itu juga sama sekali tidak mempedulikannya. Pesan singkat, aku mengerutkan kening. Segera mengeluarkan ponsel. Benar saja. Di kotak sampah aku menemukan pesan singkat dari nomor asing. Fang Yuan, ayahku mengalami kecelakaan mobil di Amerika. Aku harus pergi dulu. Yang kamu katakan adalah aku sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Perasaanku padamu bukan main-main. Tapi soal suka ini, aku tidak ingin memberitahumu dengan cara yang terburu-buru seperti ini melalui pesan singkat. Aku ingin kembali dan mengatakannya secara langsung. Hatiku tiba-tiba tenggelam. Jari-jariku sedikit gemetar. Kamu ganti ponsel. Baiklah. Tanyaku dengan suara serak. Liu Ruyan mencibir. Dengan nada lelah. Nomor ponselnya sudah tidak aktif. Ini adalah orang kaya saya. Aku menggenggam ponselku erat-erat.
Dengan panik dia menjelaskan. Aku sungguh tidak melihat nomor asing yang terblokir di kotak spam. Dia hanya menatapku dengan tenang. Tatapannya dingin seperti melihat orang asing. Fang Yuan. Seharusnya aku menemani ayahku sebulan lagi. Tetapi dia baru saja lepas dari bahaya. Jadi aku kembali. Suaranya serak. Matanya memerah. Sambil menggigit gigi dia bertanya dengan suara rendah. Tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan 2 minggu ini? Aku ingin mengirimimu WeChat. Ternyata aku sudah dihapus dan diblokir. Aku mengirimimu pesan. Tidak ada satupun yang kau balas. Aku sangat cemas. Aku naik pesawat pertama yang tersedia untuk kembali. Aku pikir ini hanya kesalahpahaman. Dia berhenti sejenak. Perlahan menoleh ke arah Bai Minbing. Suaranya sedingin pisau. Sayang sekali aku salah lihat. Sama sekali tidak ada kesalahpahaman. Hanya saja kamu punya kekasih baru. Dia terkekeh pelan. Suaranya begitu tipis. Seolah akan menghilang detik berikutnya. Kesalahpahaman. Sama sekali bukan kesalahpahaman. Dia menatapku. Dengan tatapan dingin. Kalau begitu katakan padaku. Apa yang kalian lakukan tadi? Aku baru pergi setengah bulan saja. Aku membuka mulutku. Tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Suasana ambigu tadi, jujur pada diri sendiri. Aku memang tidak bisa menyangkalnya. Liu Ruyan bahkan tidak melihatku lagi. Aku berbalik dan naik ke mobil. Rolls-Royce hitam itu pergi tepat waktu di tengah hujan. Dan akhirnya menghilang dari pandanganku. Dia adalah orang yang cintanya kau tolak. Setelah lama terdiam di dalam mobil, Bai Ningbing bertanya dengan lembut. Aku menundukkan kepala. Mengangguk dengan lesu. Lalu mengulurkan tangan untuk melepas dasi. Kirimkan kembali hadiahnya padanya, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Tapi tetap saja, terima kasih. Bai Ningbing tertegun sejenak. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum pahit. Benar-benar tidak berperasaan. Dia mengambil pengganti pengemudi. Matanya sedikit meredup. Dia berkata dengan suara rendah. Baiklah. Kali ini aku ambil kembali. Kuharap lain kali kau tidak menolakku lagi. Aku sudah kehilangan semangat. Sama sekali tidak berminat untuk memikirkan arti perkataannya. Kemudian kami berpamitan. Aku naik ke atas. Sore yang mendung. Rumah itu gelap gulita. Aku duduk sendirian di tepi tempat tidur. Melihat pesan singkat yang pernah dikirimkan Liu Ruyan padaku. Dia bilang dia menyukaiku. Ternyata dia juga menyukaiku. Aku perlahan menyembunyikan wajahku di lutut. Jantungku seperti diremas hingga hancur. Aku akui saat aku melihat Bai Ningbing mendekatiku tadi. Hatiku goyah sesaat. Aku berpikir di dunia ini. Selalu ada orang yang menyukaiku, Liu Ruyan. Tidak menyukaiku. Maka aku juga tidak ingin menyukainya lagi. Tapi ketika dia merindukanku di seberang lautan. Apa yang sedang kulakukan? Ketika aku tidak berani menunggu. Bagaimana perasaannya? Aku benar-benar bodoh. Merusak segalanya. Keesokan harinya, Liu Ruyan kembali ke perusahaan. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Tapi juga takut menghadapinya. Dia bertemu secara kebetulan di lift. Dia berjalan melewaku tanpa melirik. Bahkan tidak melirikku. Sikapnya sangat jelas. Dia benar-benar tidak ingin ada urusan lagi denganku. Aku berkata. Berpikir keras selama beberapa hari. Tidak tahu bagaimana cara meminta maaf padanya. Tepat ketika aku mempertimbangkan. Apakah akan langsung masuk ke kantornya? Memeluk kakinya? Memohon pengampunan? Rekanku di samping menyenggolku. Berkata sambil mengedipkan mata. Fang Yuan. Apakah kamu tahu bos kita akan menikah? Gerakan di tanganku tiba-tiba berhenti. Bertanya. Apa? Dia tersenyum dan menyerahkan akun publik ponselnya. Dia baru saja mengumumkan pertunangannya dengan putra ketiga Runyou. Dalam foto di layar,
Pria itu tinggi dan tampan. Wanita itu anggun dan cantik. Keduanya berdiri berdampingan dan sangat cocok. Bahkan aku harus mengakui. Mereka benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Dunia seolah tiba-tiba menjadi sunyi. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Berjalan menuju kantor Liu Ruyan. Aku ingin bertanya langsung dengan jelas. Tetapi begitu aku sampai di depan pintu kantor, seorang pria keluar dari dalam. Dia mengenakan setelan yang dipotong dengan cermat. Auranya kuat. Langkahnya tenang. Dengan senyum di wajahnya. Saling menggenggam jari dengan Liu Ruyan. Nada suaranya lembut. Kalau begitu aku akan datang menemuimu lagi besok. Jangan lupa makan dengan benar. Liu Ruyan berdiri di belakangnya. Matanya penuh senyum lembut. Berbisik pelan. Baik. Hati-hati di jalan pulang dan kirimi aku pesan ketika kamu sampai di rumah. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Itu adalah penampilan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kecuali di tempat tidur. Aku akan berdiri terpaku di tempatku dan menyaksikan adegan ini. Seolah darahku membeku. Pria itu memperhatikan keberadaanku. Sedikit mengernyit. Nada bicaranya bertanya-tanya tentang Yan. Ini adalah tatapan Liu Ruyan. Akhirnya tertuju padaku. Dia hanya melirikku dengan tatapan yang jauh. Tidak ada kehangatan, hanya orang yang tidak penting. Selesai berbicara. Dia menggandeng lengan pria itu dan berjalan melewatinya. Aku seperti terkena mantra pembekuan, berdiri kaku di tempat Liu Ruyan dan pria itu melewatinya. Kata-katanya seperti palu godam. Memukul hatiku dengan keras. Aku hanya merasa kakiku terkunci erat oleh es. Kakiku sudah terbiasa dengan timah, jadi aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Jantung di dadaku terasa seperti seketika dikosongkan dari darah dan mati sunyi. Bahkan suara detak jantung yang lemah pun menghilang tanpa jejak. Orang yang tidak penting, ya. Di matanya, aku tidak lebih dari itu. Dari awal hingga akhir, aku hanyalah keberadaan yang tidak penting. Seorang rekan kerja lewat, mengangkat tangannya dan menepuk bahuku. Dengan senyum di wajahnya. Kak Fang, ada apa? Tentu saja Tuan Liu ada urusan. Dia baru saja mengantar tunangannya pergi. Atau kamu bisa datang lagi nanti. Kata, tunangan, ini. Bagaikan belati tajam. Menusuk hatiku dari waktu ke waktu. Aku perlahan menundukkan kepala. Mengangkat tangan dan dengan lembut membelai dadaku. Mencoba menenangkan hati yang hancur itu. Sudut bibirku dengan susah payah menarik senyum. Tapi aku sendiri tahu dengan jelas. Betapa malunya dan lucunya senyuman ini. Tidak apa-apa. Aku tidak akan mencarinya lagi. Suaraku penuh dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Keesokan harinya, aku dengan tegas mengajukan pengunduran diri. Para pemimpin dan kolega tampak bingung. Berusaha menahan. Bertanya mengapa aku yang bekerja dengan baik. Tiba-tiba ingin pergi? Aku terdiam lama. Akhirnya hanya mengucapkan satu kalimat. Karena alasan untuk tinggal di sini sudah tidak ada lagi. Dulu aku demi Liu Ruyan. Dengan susah payah baru bisa masuk ke perusahaan ini. Sekarang dia sudah bertunangan. Duniaku seketika runtuh. Memang sudah tidak ada lagi. Meninggalkan pena dan pekerjaan. Hari itu, takdir mempermainkan, aku bertemu dengan Liu Ruyan di pintu lift. Dia mengenakan setelan profesional yang rapi. Posturnya tegak. Memancarkan aura dingin di sekelilingnya. Bagaikan bunga di tempat tinggi. Tak terjangkau. Penampilan masa lalu ketika dirantai ke tempat tidurku oleh cinta perak. Saat ini sudah tidak terlihat lagi. Seolah tidak pernah terjadi. Pandangannya menyapu koper di tanganku. Nada bicaranya datar. Tidak terdengar sedikit pun emosi. Kamu mau pergi? Aku mengangguk dalam diam. Tenggorokanku terasa tersumbat. Tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia sedikit memiringkan kepalanya, sudut bibirnya terangkat. Senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Senyum itu mengandung sedikit ejekan.
Fang Yuan, kau benar-benar hebat. Dia tersenyum. Namun senyum itu tidak mencapai matanya. Dingin menusuk tulang. Aku tidak punya hati lagi untuk menebak arti kata-katanya. Saat ini, dia sudah memilih untuk menikah. Tidak mungkin lagi ada keterikatan di antara kita. Hanya akan menambah rasa malu saja. Maka, aku menahan diri dengan sisa kesopananku dan berkata, semoga kalian bahagia selamanya. Namun dia hanya menatapku dengan saksama. Bibirnya terkatup rapat. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lift segera tiba, aku berbalik dan pergi. Aku bisa merasakan tatapannya seperti duri di punggungku. Terus mengikutiku dengan erat dan lama tidak menghilang. Berita pertunangan Liu Ruyan menyebar dengan cepat seperti air bah. Bahkan sampai dimuat di koran lokal. Di foto di koran, dia dan pria itu berdiri berdampingan. Pria itu tampan dan gagah. Wanita itu cantik dan mempesona. Sungguh pasangan yang serasi. Tanggal pertunangan ditetapkan pada bulan Juni. Dan di hari-hari itu, aku seperti mayat hidup. Tidak tahu bagaimana aku bisa melewatinya. Aku dengan panik mengirimkan resume. Berusaha keras mencari berbagai pekerjaan. Agar diriku tidak punya waktu luang. Hanya karena begitu aku berhenti. Kamar tidur yang dulu miliknya akan muncul di depan mata. Kamar itu aku kunci. Berubah menjadi tempat terlarang. Set perlengkapan makan berempat yang dulu sering kita gunakan untuk makan sambil berpelukan. Sudah lama aku buang dengan kejam. Seolah-olah dengan begitu aku bisa membuang semua kenangan yang terukir dalam hati. Belakangan ini, Bai Ningbing sering datang mencariku. Dia terus mengajak dengan senyum merekah. Ada toko minuman teh susu yang baru buka di kota. Banyak orang mengantre. Maukah kau ikut mencobanya? Ada restoran barbeque baru di sisi barat kota. Kudengar rasanya sangat enak. Mau pergi? Awalnya, aku menolak berulang kali. Bahkan terus terang memberitahunya. Aku tidak berencana untuk menjalin hubungan asmara dalam waktu dekat. Tetapi dia setiap kali hanya tersenyum mengenang. Tidak apa-apa. Aku akan datang lagi lain kali. Mungkin lain kali kau akan setuju. Berulang kali. Aku benar-benar merasa tidak enak untuk menolak lagi. Jadi aku pergi bersamanya beberapa kali. Harus diakui. Ketika bersama Bai Ningbing, aku merasa seperti berada di dunia lain yang ringan dan menyenangkan. Saat dia memegang manisan buah, dengan wajah penuh harap memintaku menggigitnya. Aku sepertinya benar-benar bisa melupakan semua rasa sakit itu. Setiap kali aku kembali ke rumah di malam hari. Ketika sendirian, kenangan itu seperti hantu. Menghantuiku. Aku menutup mata. Setiap detail masa lalu terus diputar di benakku. Hari ini, Bai Ningbing datang lagi mengajakku. Baru-baru ini ada banyak burung camar di pantai. Mau pergi memberi makan mereka bersama? Kami bertelanjang kaki. Berjalan-jalan di pantai. Angin laut yang sejuk. Dengan kesegaran uap air menyapu wajah. Suara ombak menghantam bebatuan bergema di telinga. Membuat hati dan pikiran terasa segar. Syarafku yang tegang sekian lama akhirnya sedikit rileks pada saat ini. Bai Ningbing memiringkan kepalanya. Dengan mata yang berbinar dengan cahaya ingin tahu. Bertanya sambil tersenyum. Kak Fangku, kamu suka wanita yang seperti apa? Aku berpikir sejenak. Berkata dengan santai. Yang cocok memakai setelan adalah yang terlihat serius di luar. Tetapi sebenarnya sangat menarik di dalam. Bisa berbicara bebas denganku. Dan sebaiknya memakai kacamata berbingkai emas. Belum selesai aku bicara. Bayangan Liu Ruyan melintas di benakku seperti kilat. Aku langsung tertegun. Dengan ekspresi sedikit linglung. Tidak jauh dari sana. Sepasang kekasih di pantai. Dengan riang menggambar hati. Berkejar-kejaran dan bercanda. Tawa mereka melayang di udara. Setelah lelah bermain, mereka duduk berdampingan di pantai.
Angin laut dengan lembut meniup rambut panjang si gadis. Gadis itu tiba-tiba memiringkan kepalanya dan bertanya dengan wajah serius. Sayang, kalau kita putus nanti, bagaimana ya? Si pria sedikit terkejut setelah terdiam beberapa saat. Dengan lembut menggenggam tangan si gadis dan berkata dengan mesra, "Aku akan mengejarmu kembali." Si pria sedikit berpikir, lalu menambahkan sambil tersenyum, "Kalau tidak bisa dikejar kembali, maka aku akan terus mengejar sampai aku bisa mengejarmu kembali." Bai Ningbing ragu-ragu untuk berbicara. Fang Yuan sebenarnya pada saat ini. Pikiranku sudah melayang jauh. Benakku penuh dengan kekacauan. Sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dia katakan tentang pengejaran. Saat ini, dering lonceng gereja dari kejauhan berdering merdu. Suara itu bagaikan palu godam. Membangunkanku. Baru kemudian aku tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah hari pertunangan Liu Ruyan. Saat aku membayangkan dia akan dibawa oleh pria lain. Memakai cincin dan bersumpah cinta abadi. Mulai sekarang, dia akan menemani orang lain dengan mesra. Dan tidak ada hubungannya lagi denganku. Hatiku terasa seperti dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat yang besar. Semacam rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar di lubuk hati. Pada saat ini, kerinduanku pada Liu Ruyan melonjak deras seperti banjir bandang. Tak bisa lagi kutahan, aku tiba-tiba menoleh. Dengan wajah penuh penyesalan pada Bai Ningbing. Dia berkata, "Maaf. Aku sedikit terburu-buru, aku harus pergi duluan." Bai Ningbing diam di dekat jendela. Aku berusaha keras menahan emosi yang campur aduk. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan lembut, "Apakah kamu ingin mencari Liu Ruyan?" Aku mengangguk. Dia menundukkan pandangannya. Terdiam beberapa saat. Akhirnya menunjukkan senyum pahit yang tak berdaya. "Dari sini ke gereja? Sulit mencari taksi. Biar aku antar." Aku tertegun. Kehilangan kata-kata untuk sementara. Hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan canggung. Dia menghela napas pelan. Berkata, "Tidak perlu berterima kasih. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk di kemudian hari, kembalilah padaku." Di sepanjang jalan, hatiku gelisah, penuh kecemasan dan kekhawatiran. Aku takut terlambat, takut melewatkan upacara pertunangannya, takut semuanya sudah selesai, tidak dapat diubah lagi. Bai Ningbing melaju kencang. Mobil berhenti dengan mantap di depan pintu gereja. Aku melompat keluar dari mobil. Tanpa menghiraukan apapun, aku bergegas menuju gereja. Seumur hidupku, aku belum pernah berlari secepat ini. Seolah-olah kakiku memiliki sayap. Hanya berharap bisa lebih cepat. Lebih cepat lagi. Agar bisa segera bertemu dengannya. Aku mendorong pintu gereja dengan keras, pintu itu membentur dinding dengan keras. Menghasilkan suara keras. Di gereja yang kosong ini, suara nafasku sangat jelas. Sinar matahari menembus jendela mawar. Menaburkan cahaya lembut. Jatuh pada jubah putih bersih pendeta. Dan yang berdiri di samping pendeta adalah Liu Ruyan. Sosoknya diselimuti cahaya ini. Seolah memancarkan cahaya suci. Seperti bidadari dalam lukisan. Aku membelalakan mata. Menatapnya dengan linglung. Untuk sesaat aku merasa sedikit linglung. Tapi anehnya, di gereja itu hanya ada dia dan pendeta, tidak ada seorang pun. Tidak ada tamu. Dan tidak ada tanda-tanda pengantin pria. Aku berdiri terpaku di tempat. Hatiku kacau balau. Penuh keraguan. Apakah aku datang terlalu awal? Atau datang terlambat? Mungkinkah upacara pertunangan sudah selesai? Tapi jika sudah selesai, kemana perginya pengantin pria? Kemana? Tepat ketika aku merasa kehilangan, Liu Ruyan melihatku dan menunjukkan senyum lega di wajahnya. Dia menatap pendeta dan berkata dengan lembut,
Tunanganku sudah datang. Bisa dimulai. Aku langsung tercengang. Otakku kosong. Tergagap dan berkata tunggu. Bukankah hari ini kamu akan bertunangan dengan putra Runyou? Liu Ruyan berjalan di depanku. Dengan lembut menggenggam tanganku. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum licik. Aku dan dia hanya hubungan kerja sama. Dia tidak ingin menuruti pengaturan keluarga. Dan mencari seseorang untuk menikah kontrak. Jadi aku menginvestasikan uang di perusahaannya. Membantunya memulai bisnis. Agar dia bisa melepaskan diri dari belenggu keluarga. Dan dia harus berpura-pura menjadi tunanganku di depanmu. Aku tercengang. Sangat terkejut. Kau menipuku, Liu Ruyan. Tertawa pelan. Tetapi matanya sangat serius. Lalu bagaimana? Fang Yuan, aku selalu menunggumu untuk datang mencariku. Tetapi yang datang adalah kau mengundurkan diri dan pergi, jika aku tidak melakukan ini. Kau mungkin tidak akan pernah datang. Aku merasa marah dan geli. Lalu kenapa kamu tidak datang mencariku sendiri? Liu Ruyan mengangkat alis. Menatapku dari atas. Sambil tertawa kecil. Kamu duluan yang bermesraan dengan wanita lain di depanku. Apa menurutmu aku masih akan merendahkan diri untuk mencarimu? Apa aku tidak punya harga diri? Untungnya kamu tidak mengecewakanku. Aku benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bagaimana jika aku tidak datang hari ini? Liu Ruyan terdiam lama. Berkata perlahan. Kalau begitu aku akan memikirkan cara lain. Sambil berkata. Matanya melembut. Perlahan mengulurkan tangan. Menyerahkan sebuah cincin bertatahkan berlian kecil di depanku. Anggap saja aku meminjamnya darimu. Nanti kamu harus membelikan yang lebih bagus. Kembalikan tenggorokanku. Seperti ada sesuatu yang menyumbat, jantungku berdebar kencang dan kacau. Pendeta di samping tersenyum melihat kami. Berkata dengan nada lembut, anak muda, kenapa masih melamun? Liu Ruyan menatapku dalam-dalam. Dengan ekspresi yang sangat serius. Fang Yuan, kamu masih berhutang satu kata maaf padaku. Tapi aku juga berhutang satu kata padamu. Aku sangat menyukaimu. Aku tiba-tiba mengangkat kepala. Menatapnya. Mataku penuh kejutan dan haru. Dia menghela nafas pelan. Melanjutkan perkataannya. Sebenarnya sejak lama aku sudah memperhatikanmu. Tapi ayahku berselingkuh saat aku kecil. Yang menyebabkan ibuku bunuh diri karena depresi. Jadi selama bertahun-tahun ini aku selalu menolak hubungan. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Hatiku terasa sakit. Jika dipikir-pikir dengan seksama. Memang aku tidak pernah melihatnya berkencan. Juga tidak ada pria yang memiliki hubungan dekat dengannya. Bahkan ada yang diam-diam menduga apakah dia menyukai sesama jenis. Aku tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Jika kamu tidak begitu sulit dikejar. Aku juga tidak akan memikirkan ide konyol untuk mengikatmu pulang. Liu Ruyan menatapku dengan tatapan tegas. Begitu serius hingga orang tidak ingin memulai. Aku selalu takut pasanganku akan berkhianat. Aku juga takut aku akan menjadi seperti ayahku. Berubah menjadi orang yang paling aku benci. Tapi sekarang aku mengerti. Dia menatapku kata demi kata dan berkata. Aku yakin. Aku tidak akan mengkhianatimu. Aku akan selalu baik padamu. Membuatmu selamanya di sisiku. Dia menggenggam erat tanganku. Bertanya dengan lembut. Jadi Fang Yuan. Maukah kamu menikah denganku? Mataku langsung berkaca-kaca. Detak jantungku hampir menerobos dadaku. Dia melamarku. Dengan gemetar aku mengulurkan tangan untuk menerima cincin itu. Dengan hati-hati kupakaikan di jari manisnya. Seolah-olah terlahir untuk memakai cincinku. Dengan suara serak aku berkata dengan tegas, aku bersedia. 2 bulan kemudian, aku dan Liu Ruyan memasuki gerbang pernikahan. Terutama karena dia mendesak dengan tergesa-gesa. Jika tidak segera menikah, dia takut aku akan menimbulkan masalah hutang cinta di luar sana lagi. Aku menjawab dengan mulutku mana mungkin. Namun dalam hati aku diam-diam memikirkannya.
Keinginan memiliki yang kuat ini lebih efektif daripada surat nikah. Pada hari pernikahan, Bai Ningbing juga datang. Dia mengenakan gaun berwarna biru muda, anggun dan menyentuh hati. Memegang segelas sampanye di tangannya. Berdiri diam di sudut. Tatapannya lurus ke arahku. Matanya penuh dengan kekecewaan. Di bawah matanya ada lingkaran hitam. Sekilas, terlihat dia tidak bisa tidur semalam. Dia berjalan di depanku. Dengan sedikit keluhan yang penuh emosi. Bertanya, di mana Fang Yuan lebih baik dariku? Dia sudah tidak muda lagi. Mana ada aku yang lebih cantik? Aku tersenyum tipis. Menggenggam erat tangan Liu Ruyan. Jari telunjuk saling mengunci telapak tangan ke langit lalu. Menatap Bai Ningbing. Kata demi kata berkata. Tapi aku menyukainya. Tidak peduli siapa dia lebih tua dari. Lebih dingin dari siapapun. Lebih sulit dikejar dari siapapun. Aku hanya menyukainya. Bai Ningbing sedikit terkejut. Lalu seperti balon yang kempes. Menghela nafas tak berdaya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dari sakunya. Sambil tersenyum berkata. Ling Daijia sebelumnya. Saat itu kamu tidak mau menerimanya. Sekarang sebagai hadiah pernikahan untukmu. Kamu pasti bisa menerimanya sekarang. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu. Berkata dengan lembut. Terima kasih. Dia menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya terangkat sedikit. Dengan kebingungan yang mengandung unsur candaan. Jangan percaya di masa depan. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk, datang saja padaku. Aku menunggumu. Liu Ruyan mendengus dingin. Sampai mati. Kamu juga tidak akan bisa menunggu. Saat dia mengatakan itu, dia meraih pergelangan tanganku. Pertama-tama menarikku ke belakangnya seperti seorang pemilik. Bai Ningbing meliriknya. Mencibir. Mengangkat sampanye. Dan minum seteguk sendiri. Berkata, baiklah. Kalian berdua berbahagia. Aku tidak ingin melihatnya. Setelah menikah, Liu Ruyan pindah ke rumahku. Aku menatapnya dengan bingung. Apakah kamu bodoh? Mengapa kamu tidak tinggal di villa terpisah di tengah bukit dan malah berdesakan di rumah kecilku yang tidak sampai 100 meter persegi ini? Dia tidak menghiraukanku. Aku langsung masuk ke kamar tidur. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan senyum misterius di wajahnya. Tiba-tiba aku merasakan firasat buruk. Benar saja. Dia tertawa pelan. Aku ingat sepertinya kamu masih berutang 5 jam padaku, kan? Aku langsung waspada. Menarik napas dingin. Berkata dengan panik. Tidak mungkin. Hal-hal lama ini. Kau masih mengungkitnya, kita sudah menikah. Masa lalu harus dilupakan. Liu Ruyan sedikit menyipitkan matanya. Dengan senyum berbahaya di sudut bibirnya. Jika kau berkata lebih. Aku segera memohon ampun, istriku, aku salah. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia dengan cekatan mendorongku hingga jatuh. Mengangkat pergelangan tangannya. Rantai perak yang dulu mengikatnya. Bergoyang pelan. Menghasilkan suara yang renyah. Dia menatapku. Dengan senyum yang sedikit lucu dan mendominasi. Kali ini lihat kemana kau akan lari. Did you waste fly? UM. Actor waste to fly. UM.
Did you want to fly? UM. I always to fly. UM. May you want to fly? UM. Net you wants to fly.